Kalian pernah dengar cerita tentang rumah berhantu? Biasanya kan ceritanya soal penampakan arwah penasaran, suara-suara aneh di tengah malam, atau barang yang pindah sendiri. Tapi, cerita yang akan aku bawakan kali ini jauh lebih mengerikan dari itu. Rumah ini tidak dihantui oleh arwah, tapi rumah itu sendiri yang menjadi predatornya. Di sebuah sudut kota yang tenang, berdiri sebuah rumah tua yang tampak biasa saja. Dari luar, tidak ada yang aneh. Catnya sedikit mengelupas, tamannya sedikit liar. Tapi siapa sangka, di baliknya tersimpan teror yang tak terbayangkan. Rumah ini punya sejarah yang aneh. Setiap kali ada keluarga baru yang pindah, mereka tidak akan pernah bertahan lebih dari 40 hari. Bukan karena mereka takut dengan hantu, tapi karena rumah itu secara aktif dan brutal mencoba melenyapkan mereka. Bayangkan ini, kalian sedang berjalan santai di lorong. Tiba-tiba lantai di bawah kaki kalian berubah menjadi lunak seperti pasir hisap, perlahan menelan kaki kalian. Kalian berteriak minta tolong, tapi yang lain tidak bisa mendengar. Lantai kayu itu seolah hidup, menarik kalian semakin dalam. Atau saat kalian sedang tidur nyenyak di kamar, dinding di kedua sisi mulai bergerak, merapat perlahan, mengimpit tubuh kalian dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Ruangan yang tadinya terasa lapang, kini menjadi peti mati yang menyusut. Kisah pertama datang dari keluarga Santoso. Mereka pindah dengan penuh harapan. Pak Santoso, istrinya, dan 2 anak mereka. Awalnya semua terasa normal, tapi pada malam ke-10, anak bungsunya yang sedang bermain petak umpet, bersembunyi di dalam lemari tua. Tiba-tiba pintu lemari terbanting, menutup dan terkunci dari luar. Anak itu menangis, menggedor-gedor dari dalam. Saat orang tuanya berhasil membuka paksa, mereka menemukan ruangan di dalam lemari itu telah menyusut, dindingnya hampir meremukkan tubuh kecil anak mereka. Mereka pikir itu hanya kecelakaan aneh, kerusakan mekanis. Tapi itu baru permulaan. Beberapa hari kemudian, Bu Santoso sedang memasak di dapur. Tiba-tiba, laci-laci dan lemari kabinet terbuka serentak dengan keras, seolah ingin menyerangnya. Puncaknya terjadi saat Pak Santoso sedang memperbaiki pipa di bawah wastafel. Ruang sempit di bawah kabinet itu tiba-tiba menyusat, menjepit tubuhnya. Dinding di belakangnya menekan punggungnya, sementara pipa di depannya terasa seperti akan meremukkan tulang rusuknya. Dengan sisa tenaga, ia berhasil merangkak keluar dengan tubuh penuh luka dan lebam. Mereka tidak menunggu sampai hari ke-40. Mereka lari malam itu juga, hanya membawa pakaian yang melekat di badan. Keluarga berikutnya, pasangan muda yang baru menikah, menganggap cerita keluarga Santoso hanya omong kosong untuk menakut-nakuti. Mereka pikir bisa mendapatkan rumah besar dengan harga murah. Tapi teror yang sama, bahkan lebih parah, menimpa mereka. Sang istri pernah terjebak di kamar mandi selama berjam-jam. Bukan karena pintunya macet, tapi karena pintu itu seolah menyatu dengan kusennya. Tidak ada celah sama sekali. Sementara itu, dinding kamar mandi perlahan dilapisi semacam lendir lengket yang keluar dari pori-pori tembok, dan ruangan mulai terasa sesak. Yang paling mengerikan adalah apa yang terjadi pada suaminya. Suatu sore, ia sedang bersantai di ruang keluarga. Tanpa peringatan, sofa yang ia duduki tiba-tiba ambles ke lantai. Bukan hanya sofanya, tapi lantai di bawahnya ikut runtuh, membentuk lubang yang gelap. Ia jatuh ke dalam ruang bawah tanah yang tidak pernah ada di denah rumah. Saat ia mencoba memanjat keluar, lubang di atasnya mulai menutup, seperti luka yang sembuh dengan sendirinya. Ia terkurung dalam kegelapan abadi. Istrinya yang panik, akhirnya berhasil kabur dari rumah itu. Tapi ia harus meninggalkan suaminya, ditelan hidap-hidap oleh rumah terkutuk itu. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu? Beberapa orang berspekulasi bahwa rumah itu dibangun di atas semacam entitas kuno yang tertidur, dan kehadiran manusia membangunkannya. Entitas itu tidak memiliki wujud. Ia adalah rumah itu sendiri. Dindingnya adalah kulitnya, lantainya adalah mulutnya, dan setiap ruangan adalah perutnya yang siap mencerna siapa saja yang berani masuk. Rumah itu tidak menginginkan penyewa. Ia menginginkan mangsa. Ia lapar, dan akan selalu lapar. Sampai hari ini, rumah itu masih berdiri di sana, menunggu keluarga baru yang naif untuk menjadi korban berikutnya. Jadi, jika kalian menemukan sebuah rumah impian dengan harga yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin ada baiknya kalian berpikir 2 kali. Karena bisa jadi, rumah itu tidak hanya akan menjadi tempat tinggal kalian, tapi juga kuburan kalian. Gimana menurut kalian? Apakah kalian berani tinggal di rumah seperti ini? Bahkan untuk 1 malam saja? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita mengerikan lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.